Chapter 255. Tujuan yang sama, jalur yang berbeda, 1. 16F, Kapal Genkelope. Ini adalah pertama kalinya saya mengunjungi kapal. Saya di sini untuk menghadiri pertemuan dengan Wick untuk tim ekspedisi yang diselenggarakan oleh Jin melawan Orden. Menara Harapan adalah tempat yang sempurna bagi dua pihak yang bertikai untuk mengadakan pertemuan karena di sini, semua orang dibangkitkan setelah mati. Ada banyak orang di sini. Ya, banyak hal telah berubah dalam 6 bulan yang belum saya kunjungi. Sebagai permulaan, inspeksi pintu masuk sekarang lebih ketat dan berteknologi lebih tinggi daripada kebanyakan bandara. Petugas keamanan dalam baju besi kekuatan semua setidaknya level 16. Ini banyak berubah. Itu milik saya tetapi tidak terasa seperti itu. Petik 2. Sekali lagi, keserakahan mendidih di dalam diriku. Saya bisa membawa vessel ini keluar hanya dengan membangkitkan hadiah baru. Kamu benar, begitu banyak yang telah berubah sejak terakhir kali. Saya bisa tersesat di sini sekarang. Petik 2. Mata bos menatap kosong ke arah kerumunan. Bahkan sekilas, setidaknya ada beberapa ratus pemain yang menunggu untuk memasuki gerbang. Saya mengamati wajah mereka dengan bos. Apa yang kita lakukan dari sini untuk sampai ke lantai 17? Ada kapal transportasi yang terpisah. Anda hanya perlu membayar TP untuk naik. Dan bahkan tidak berpikir untuk melakukan hal bodoh di lantai 16. Ada larangan PK di sini dan hampir semua jenis pertempuran dilarang. Hotel dan restoran terkonsentrasi di area 3 jadi cobalah pergi ke sana. Aha, aku mengerti. Terima kasih. Dan jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kunjungi arena dan ruang bawah tanah. Anda bisa berlatih melawan penjaga NPC di arena, dan penjara bawah tanah terletak di level terendah. Kim Yongjin, atasan Tower of Wish dari Essence of the Stride, dan sekelompok pemula yang menarik perhatian saya. Sebenarnya, mungkin salah untuk memanggil pemain yang berhasil naik ke lantai 16 pemula. Ngomong-ngomong, sambil menonton mereka, aku berjalan melewati barisan panjang pemain yang menunggu untuk check-in. Lihat, mereka memotong. Tidak memotong garis. Hei, apa yang sedang kamu lakukan? Baiklah, harap diam. Beberapa pemain menggeram kepada kami, tetapi seorang penjaga keamanan menghentikan mereka. Kami memasuki kapal, ditemani oleh para penjaga. Ngomong-ngomong, Hajin, aku mendengar asosiasi pahlawan juga mencoba membuat kesepakatan denganmu. Kata bos ketika kami memasuki area bagian dalam kapal. Oh ya, itu terjadi. Saya tidak yakin siapa yang merekomendasikan saya, tetapi asosiasi pahlawan memang mencoba merekrut saya. Tentu saja, saya tidak punya niat untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, saya berencana untuk menyusup ke Menara Pahlawan, rumah asosiasi, sementara mereka disibukkan dengan Orden, untuk menyelamatkan seorang anak kecil yang sedang dieksploitasi di sana. Lebih penting lagi, bos, apa pendapatmu tentang rencanaku? Seorang anak muda dengan otoritas penyembuhan, yang saat ini dilecehkan di Menara Pahlawan. Anak itu berusia 7 tahun, 7 atau 8 tahun yang lalu, jadi dia mungkin remaja sekarang. Sepertinya akan sulit. Kami harus menyelamatkan gadis itu. 8 tahun yang lalu, eselon atas asosiasi masih sehat, dan mereka membesarkan anak itu dengan sangat hati-hati. Namun, banyak hal telah berubah. Sekarang mereka mengeksploitasi anak hanya untuk memuaskan keinginan egois mereka untuk mengatasi penuaan. Tapi Jain, Chok Jungyong, dan Jin Yohan tampaknya ingin melakukannya. Petik 2. Bagaimana denganmu, bos? Pekerjaan ini harus dilakukan karena gadis itu memainkan peran utama di paruh akhir cerita. Tetapi sekarang, keserakahan mereka yang berkuasa telah menjadi jauh lebih besar daripada dalam kisah aslinya, sangat mungkin bahwa anak itu tidak akan bertahan sampai saat itu jika kita terus membiarkannya dieksploitasi. Bos menatapku dalam keheningan singkat. Petik 2. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku tersenyum lega. Terima kasih. Sama-sama. Kami saling tersenyum hangat. Kami kemudian berjalan menyusuri jalan, melirik pemandangan yang jelas telah banyak berubah. Segera, kami tiba di tempat pertemuan. Itu adalah kamar besar di sebuah hotel yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Itu tampak seperti hotel yang dibangun untuk menghormatiku, sebagaimana dibuktikan dengan namanya Hotel Hajj. Sebuah meja bundar besar berdiri di tengah ruangan. Kami duduk di kursi apapun yang tersedia, mengenakan kerudung, dan menunggu Jin datang. Hajin, kamu diam saja. Hah, oh baiklah. Bos dan saya duduk tanpa sadar. Bos melirik sekilas ke arahku dan kemudian mengarahkan pandangannya ke udara sebelum memutar matanya ke atas dan ke bawah. Dia sedang membaca Menara web novel. Saya tersesat dalam pikiran. Tiba-tiba sebuah pertanyaan terlintas di benak saya. Apa yang sedang dilakukan Chae Na-yun sekarang? Saya juga menyadari ini belum terlambat. Jika saya penasaran, saya selalu bisa melihat sendiri. Saya mengirim pemikiran ke Spartan. Pergi temukan Chae Na-yun di Himalaya. Kemudian bagikan visi Anda dengan saya. Petik 2. Begitu saya menutup mata, pemandangan gunung yang tertutup salju terbentang di depan saya. Chae Na-yun berada di sebuah penginapan yang terletak di tengah gunung. Air mata mengalir di pipinya ketika dia membaca surat di tangannya.
Oh terima kasih Tuhan. Saya senang. Saya sangat senang. Tampaknya surat itu dari Yo Yonha. Chae Nayun memegang surat itu di tangannya sambil bergumam terima kasih yang tak terhitung jumlahnya. Saya kira-kira bisa melihat isi surat itu. Meskipun dia tampaknya telah kehilangan sedikit berat dari kesulitan baru-baru ini, dia tampak benar-benar bahagia sekarang. Melihatnya seperti itu membuat saya merasa sedikit melankolis. Dia adalah orang pertama di dunia ini yang mengungkapkan perasaannya kepada saya. Saya tidak pernah melupakan kasih sayang yang jelas dan mengharukan yang dia berikan kepada saya. Saya masih tidak tahu apa yang dia lihat pada seorang pria seperti saya. Chae Nayun, apa yang kamu lakukan di sana? Tunggu, apakah kamu menangis? Pada saat itu, seseorang mendatangi Chae Nayun. Saya tidak berharap melihatnya di sana. Satu-satunya karakter bernama di Himalaya seharusnya Heinkes. Aku tidak menangis. Apa maksudmu aku menangis? Lebih penting lagi, bukankah Anda akan kembali ke Met? Baekdu, Tuan. Wolf of Valhalla, pahlawan Master Rank Yoshihyuk. Dia mengerutkan kening pada Chae Nayun. Bagaimana saya bisa pergi ketika kakek tua itu mencoba mencuri murid saya dari saya? Apa ikan teri memanggilku kakek tua? Saya menyaksikan pergantian peristiwa yang menarik dengan antisipasi. Halo. Tiba-tiba pintu kamar kami terbuka lebar, dan tangisan besar dan optimis terdengar. Kami berdua menghentikan apa yang kami lakukan dan menoleh. Jahat, yang baru-baru ini naik ke puncak hierarki di antara 9 jahat, sedang membuat pintu masuk ke ruangan. Dia mendekati kami dengan langkah penuh percaya diri. Senang bertemu denganmu. Saya jahat, Hayonhi. Meskipun nama dan penampilannya terlalu muda untuk dipanggil Wik, bos dan aku menjabat tangannya secara bergantian. Bawahan Wik bergegas masuk dan berdiri di kedua sisi ruangan. Sekarang, mari kita mulai rapat. Hahaha. Kata jahat dan sekali lagi tertawa heroik. Gua hamparan luas. Sementara itu, di sebuah gua yang menjadi rumah bagi Fast Expanse dan para pemburunya, yang kesenangannya lebih unggul daripada kebanyakan kota, para pemimpin dari dua kelompok sedang mengobrol. Saya. Iya nih, asosiasi ingin Anda bergabung dengan tim pembunuhan Orden. Petik 2. Hamparan luas Yun Koangwon. Esensi Yo Jinwong diselat. Yo Jinwong menatap mata luas Fastan dengan tenang. Matanya, diresapi dengan kekuatan sihir biru, bersinar terang dari kejauhan. Jenggotnya yang tebal sangat mempesona, dan rambutnya yang panjang membuatnya tampak seperti seorang bijak atau seorang pertapa. Hamparan luas telah menua dengan elegan. Petik 2. Jika kamu ingin merekrutku, kamu akan membutuhkan setidaknya puluhan miliar dolar. Itu harga yang murah, mengingat kita mengharapkan ratusan miliar. Yo Jinwong menjawab dengan tenang. Juga, apa gunanya uang jika kamu kehilangan semua tanahmu menjadi monster? Mendengar kata-kata Yo Jinwong, Fast Expanse tersenyum. Katakan, seperti apa aku bagimu? Mengapa Anda menganggap asosiasi bersedia membayar harga tinggi untuk mempekerjakan saya? Petik 2. Petik 2. Itu pertanyaan aneh. Apakah Anda bukan hamparan luas yang sangat kuat? Hamparan luas perlahan menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya melihat diri saya sebagai orang tua. Aneh, Yoshihyuk hanya 8 tahun lebih muda dariku, namun dia terlihat seusiamu. Petik 2. Sentimen tertanam dalam suaranya. Tanpa kata-kata, Yo Jinwong hanya menunggu hamparan luas untuk melanjutkan. Itu mungkin tingkat penuaan normal untuk manusia super yang telah menguasai cara-cara kekuatan sihir, setidaknya sampai dia berusia 70 tahun. Fast Expanse mengelus jenggotnya. Tangan yang menepuk janggut ditutupi bintik-bintik usia. Tapi tidak untukku. Efek samping saya semakin tua. Petik 2. Efek samping hadiah. Tentu saja, mereka sangat langka hari ini dengan setiap pahlawan dikelola secara sistematis. Namun, efek samping yang umum di antara para pahlawan di masa lalu, yang harus bertarung hari demi hari tanpa manajemen yang tepat. Yo Jinwong bertanya, berusaha mengalihkan pandangannya dari kerutan di wajah Fast Expanse. Lalu apa yang kamu inginkan? Saya mendengar asosiasi memiliki hak asuh anak dengan otoritas penyembuhan. Iya itu betul. Yo Jinwong mengangguk. Ada seorang gadis dengan otoritas penyembuhan di Menara Pahlawan. Otoritasnya dapat menyembuhkan semua penyakit dan cedera, kecuali kematian. Tetapi penyalahgunaan kekuatannya di usia muda berpotensi menggandakan efek samping. Jadi asosiasi telah berjanji untuk melindungi anak itu dan menjanjikannya masa kecil yang damai. Namun, hari ini, pejabat tinggi dari asosiasi mulai mengambil keuntungan dari anak itu. Dia digunakan sebagai alat untuk memperpanjang masa hidup mereka. Aku dengar dia bahkan bisa membalikkan penuaan. Fast Expanse berbicara tentang antisipasi yang berkedip di matanya. Membalikkan proses penuaan, dalam beberapa hal, menunda kematian. Saya sadar, tetapi bahkan sekarang ia digunakan untuk memperpanjang umur beberapa tokoh politik. Sekarang, apakah itu hal yang benar untuk dilakukan? Petik 2. Yo Jinwong tidak menjawab. Baru-baru ini, anak itu menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan bekas luka yang tersisa di tubuh Chai Jochul oleh iblis. Tetapi semua orang akan mengerti bahwa penyembuhan Chai Jochul adalah untuk kepentingan umum. Apakah kamu tidak tahu bahwa asosiasi itu membusuk?
Saya dapat meyakinkan Anda bahwa beberapa pahlawan telah beralih sisi, terpikat oleh proposal Orden. Orden pernah datang kepadaku sekali. Dia mengatakan akan menawarkan saya masa muda, tetapi saya menolak. Petik 2. Mata Vas Expanse melengkungkan senyum lembut. Senyum itu adalah campuran dari harga diri yang solid yang unik bagi seorang pria yang percaya pada dirinya sendiri dan kejijian yang ditujukan pada orang lain. Aku pikir ada 10 kejahatan di dunia ini, bukan 9. Orang-orang mengatakan hari ini bahwa, jahat, menang atas semua yang lain, tetapi pendapat saya berbeda. Yang terburuk dari 10 kejahatan adalah, ketidakpedulian. Suara lembutnya dipenuhi dengan permusuhan yang jelas. Ini asosiasi. Dalam sekejap, ekspresi Yo Jin Wong berubah menjadi kerutan. Kamu, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu? Petik 2. 7 ketua asosiasi membusuk sambil bersembunyi di bawah cahaya prestasi Shin Myung-chul. Jangan percaya pada para Kogers yang menodai nama pahlawan besar. Mereka harus diseret dari tempat duduk mereka. Vas Expanse berbicara dengan sungguh-sungguh. Yo Jin Wong menghela nafas. Hamparan luas dan Shin Myung-chul. Bahkan Yo Jin Wong tidak menyadari hubungan di antara mereka. Yang dia tahu adalah bahwa Shin Myung-chul adalah pahlawan yang dihormati dari semua pahlawan, yang telah aktif sejak Outcall, dan bahwa Vas Expanse adalah seorang latecomer yang mengagumi Shin Myung-chul. Vas Expanse melanjutkan, beri aku gadis itu. Saya akan merawatnya. Saya tidak memberikan apa yang menjadi milik saya atau membiarkan harta benda saya hancur. Saya tidak akan menyentuh anak itu sampai otoritasnya telah matang. Petik 2. Petik 2. Bahkan jika aku mau. Dia tidak mungkin dibujuk, pikir Yo Jin Wong sambil bergumam dengan sedih. Salah satu sponsor terbesar asosiasi adalah Chae Jochul. Chae Jochul. Nama itu ditakuti oleh manusia dan jin. Pengaruh Chae Jochul lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Namun, hahaha. Vas Expanse tertawa agak santai. Yo Jin Wong merasa iri dengan kata-kata yang keluar dari mulut Vas Expanse pada saat berikutnya, di tengah-tengah tawa. Aku tidak takut pada Chae Jochul. Bukankah sudah saya katakan bahwa hanya ada satu hal yang saya takuti? Ini, menjadi tua. Petik 2. Inggris, London. Perintah evakuasi dan mobilisasi dikeluarkan di seluruh Inggris ketika monster laut mulai mengamuk. Warga didesak untuk mengungsi ke daratan, dan para pahlawan dan guild diperintahkan untuk berkumpul di pantai. Rahel, pemimpin dari Guild Pengadilan Kerajaan Inggris, tiba di Selat Inggris bersama anggota guildnya. Bagaimana situasinya? Dia bertanya. Pejabat pemerintah menjawab Rahel dengan muram. Monster laut mengamuk di Selat Inggris. Meskipun kami memiliki bantuan hewan mistik, penghalang dan pemecah gelombang tidak akan bertahan lama. Petik 2. Sungai Thames, yang mengalir melalui jantung kota London, aman berkat Essence Barrier, tetapi pantai, tempat monster yang lebih besar dan berperingkat lebih tinggi mengamuk, tidak berdaya. Masalah yang lebih besar adalah Irlandia. Irlandia telah meninggalkan ibu kotanya, Dublin. Monster terkonfirmasi adalah, beberapa Krentios peringkat 1 tingkat menengah peringkat, 3 Sirine tingkat menengah peringkat 8 tingkat tinggi 5 Krasios Catfish, Kraken kelas menengah peringkat 1 kelas tinggi. Petik 2. Salah satu pejabat sedang melapor, ketika tiba-tiba. Wow. Jauh dari sana, seekor ikan lele raksasa menciptakan puting beliung di atas permukaan laut. Pusaran air, dikombinasikan dengan arus dahsyat dan kekuatan sihir besar, berubah menjadi topan yang mengalir deras ke daratan. Rahel menghunus pedangnya di hadapan bencana alam yang diciptakan oleh monster. Unsur air muncul dari Fiery Sword, Galatin. War Turtle, hentikan. Elemen air terjun ke laut dan membentuk arus baru. Arus ini diputar ke arah yang berlawanan dengan topan yang dibuat oleh ikan lele. Itu memantulkan topan ke atas ke langit, mengimbanginya dengan awan hujan biasa. Sinar matahari, bumi, api. Namun, menghentikan serangannya saja tidak cukup. Hanya dengan membunuh monster itu mereka bisa mengakhiri perjuangan ini untuk selamanya. Rahel memanggil elementalsnya. Sekarang sudah dewasa, mereka berdiri dengan tegas dan melotot ke seberang lautan. Semuanya, tolong bersiap-siap. Rahel ingin menciptakan lingkungan yang cocok untuk para pahlawan yang berkumpul. Dia berencana untuk memerintahkan War Turtle untuk memblokir aliran arus, sinar matahari dan bumi untuk membentuk tanah buatan, dan Fury untuk menguapkan sebagian air laut untuk mengekspos monster laut yang mengintai di dasar laut ke pahlawan dan panah, tombak, pedang, dan bola meriam. War Turtle. Namun, elementals Rahel tidak perlu ikut bermain. Cua. Dari suatu tempat yang jauh, sebuah senjata raksasa terbang masuk. Terkejut dengan kekuatannya yang bahkan lebih besar dari kecepatannya yang luar biasa, semua pahlawan melihat ke belakang dengan linglung. Senjata yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit. Mereka menghancurkan gerombolan monster laut dengan mudah. Monster tidak bisa lepas dari serangan ini bahkan dengan bersembunyi di bawah air. Senjata-senjata itu, terdiri dari kekuatan sihir yang sangat besar, dengan mudah membajak melalui air laut dan memotong kepala monster laut. Koak. Senjata terus turun hujan. Siapa di dunia ini yang bisa melakukan serangan tingkat ini semudah menggerakkan jari? Rahel melihat ke belakang, bingung dan heran. Ah! Seperti yang diharapkan, Shin Jahyuk ada di sana. Dengan lengan terlipat, Shin Jahyuk melepaskan senjata yang diisi dengan kekuatan sihir, seperti yang dia lakukan di Crevon.
Rahel tidak yakin mengapa dia tiba-tiba datang ke sini, namun, Shin Jae-hyuk adalah tambahan yang bagus untuk pasukan sekutu. Rahel berteriak keras. Bertujuan untuk monster. Para pahlawan, didorong oleh kekuatan luar biasa dari sekutu mereka, membalas raungan Ryu, dan Rahel melakukan apa yang telah ia rencanakan untuk dilakukan dengan elementalnya. Airnya habis. Pemimpin mengeringkan laut. Petik 2. Serang monster laut di pantai. Mati, kamu monster, mati. 3 jam setelah pertempuran sengit. Rahel menyapa Jin Sahyuk di kantor Wakil Ketua Guild Pengadilan Kerajaan Inggris. Jin Sahyuk duduk di depan Rahel dan melihat sekeliling. Interior yang hemat namun elegan sepertinya mencerminkan sifat pemiliknya. Rahel membungkuk pada Jin Sahyuk terlebih dahulu. Terima kasih telah datang jauh-jauh ke Inggris meskipun aku belum meminta. Sudah cukup. Jin Sahyuk menyela Rahel dan membungkuk ke depan. Dalam postur itu, dia menatap lurus ke arah Rahel. Itu adalah kontak mata yang tidak terduga. Petik 2 tanda tanya petik 2. Ketika Rahel memiringkan kepalanya dengan bingung, Jin Sahyuk tersenyum dan melanjutkan. Ingat surat yang kamu berikan padaku terakhir kali. Ah iya. Akhirnya Rahel punya ide kasar kemana arah pembicaraan ini. Jin Sahyuk mungkin menginginkan sarannya tentang Kim Ha-jin. Hanya itu, tetapi Rahel merasa tidak nyaman seolah-olah ada api kecil di perutnya. Rahel mengepalkan tangan dengan berlutut. Jin Sahyuk melirik mereka dan berkata dengan tenang. Terima kasih, aku sudah mengatur untuk bertemu dengannya. Maaf. Pada saat itu, bahu Rahel sedikit bergetar. Bertemu. Anda bertemu dengannya. Petik 2. Ya, kurasa aku akan bertemu dengannya dalam waktu sebulan. Bagaimanapun. Petik 2. Jin Sahyuk melanjutkan, menyaksikan Rahel yang kebingungan dengan geli. Seperti apa Kim Ha-jin? Saya ingin menyiapkan hadiah. Petik 2. Ini jelas dimaksudkan untuk mengolok-olok Rahel. Dan itu bekerja dengan baik. Bingung, Rahel bahkan tidak bisa melihat wajah Jin Sahyuk dengan benar. Jari-jarinya yang menggeliat dan mata yang berkeliaran tanpa tujuan hampir terlalu menyedihkan. Aku tidak yakin. Menilai dari itu, saya kira Anda tidak terlalu dekat dengan. Rahel memotong sebelum Jin Sahyuk bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia sendiri tidak tahu dari mana asalnya ketidaksabaran itu. Buku B. Dia suka buku. Petik 2. Petik 2. Buku. Jin Sahyuk mengerutkan kening. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa ada seorang pria yang suka buku. Iya nih, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Ha-jin-si selalu berada di puncak kelasnya di teori Earth-Cube. Petik 2. Benarkah? Apakah itu bagus? Petik 2. Ini tidak hanya baik, ini luar biasa. Rahel melanjutkan dengan ekspresi tegas. Seorang profesor khususnya selalu memujinya, mengatakan Ha-jin-si bisa memenangkan hadiah Nobel jika dia hanya fokus pada teori. Profesor ini juga seorang pemenang Nobel. Petik 2. Ya, hadiah Nobel, katamu. Bagaimanapun, saya mengerti, terima kasih. Anda sangat membantu. Petik 2. Itu yang dia butuhkan. Pertama, alasan dia datang jauh-jauh ke sini adalah untuk mengamati bagaimana putri elegan ini akan bereaksi terhadap provokasi. Saat ini hidupnya penuh dengan kebosanan dan dia membutuhkan sedikit hiburan. Namun, ketika Jin Sahyuk berbalik, dia mendengar suara Rahel dari belakang. Nona Shin Jae-hyuk. Petik 2. Jin Sahyuk menoleh ke Rahel lagi. Tiba-tiba wajah Rahel menjadi sangat serius. Ekspresinya kaku dan dia menggigit bibirnya. Saat melihat itu, Jin Sahyuk hampir meledak tertawa, tetapi dia berhasil menahan diri. Rahel berkata kepada Jin Sahyuk, karena kamu diperkenalkan kepadanya sebagai kenalan saya, tolong jangan terlalu nyaman dengannya. Negara saya menganggap Kim Ha-jin-si sebagai prioritas utama dalam diplomasi. Ha-jin-si adalah penasihat teknis di Essential Dynamics dan juga Geronimo. Petik 2. Peringatan Rahel yang sopan namun tegas terus berlanjut. Fenrir memiliki hubungan dekat dengan pemerintah kita. Baiklah, saya mengerti. Jin Sahyuk memotongnya dan berbalik. Dia bisa merasakan tatapan membakar Rahel mendarat di bagian belakang kepalanya. Dia cukup menyenangkan untuk menggoda. Saya pergi. Seluruh pertemuan ini benar-benar membuang-buang waktu, tetapi Jin Sahyuk merasa itu layak dilakukan karena Rahel telah menunjukkan padanya tanggapan yang begitu memuaskan. Sekarang dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, Jin Sahyuk meninggalkan kantor Rahel dengan langkah-langkah ringan.